Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Restu Kurnia dengan NIM 053 kelas di SEB. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas resum dari mata kuliah pemodelan perangkat lunak. Judul yang saya ingin mempresentasikan ialah Building Microservice atau Membangun Microservice. Yang pertama, di sini ada definisi microservice. Microservice adalah membagi aplikasi menjadi layanan yang lebih kecil dan di dalamnya bisa saling terhubung. Banyak organisasi telah menemukan arsitektur microservice. Mereka dapat memberikan perangkat lunak lebih cepat dan merangkul teknologi yang lebih baru. Microservice memberi kita lebih banyak kebebasan untuk bereaksi dan membuat keputusan, memungkinkan kita untuk merespon lebih cepat terhadap perubahan tak terelakkan yang berdampak pada kita semua. Lalu di sini ada manfaat utama microservice. Yang pertama ada teknologi heterogeneity dengan sistem yang terdiri dari beberapa layanan yang berkolaborasi. Kita dapat memutuskan untuk menggunakan teknologi yang berbeda di dalam masing-masing. Lalu yang kedua ada resilience, yang artinya dalam layanan monolitik, jika layanan gagal, semuanya berhenti bekerja. Dengan microservice, kita dapat membangun sistem yang menangani kegagalan layanan lain dan menurunkannya sehingga jika salah satu komponen sistem gagal, sistem lainnya dapat terus bekerja. Lalu yang ketiga ada scaling. Dengan sistem monolitik, semuanya harus diskalakan bersama meskipun hanya satu bagian yang dibatasi kinerjanya. Dengan microservice, kita dapat menskalakan layanan yang lebih penting tanpa menskalakan yang lainnya. Lalu yang keempat ada ease of deployment. Dengan microservice, kami dapat membuat perubahan pada satu layanan dan menerapkannya secara independen dari sistem lainnya. Ini memungkinkan kami untuk menerapkan lebih cepat dan memberikan fungsionalitas terhadap pelanggan dengan cepat. Lalu yang kelima ada organizational alignment. Kami tahu bahwa tim yang lebih kecil yang bekerja pada basis kode yang lebih kecil juga cenderung lebih produktif. Maka, microservice memberikan peluang lebih besar bagi orang-orang untuk meningkatkan dan memiliki sesuatu yang dapat memungkinkan pertumbuhan dan pemenuhan karir bagi tim. Lalu yang keenam ada compatibility. Microservice memungkinkan penggunaan kembali fungsionalitas dengan cara yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Ini bisa menjadi sangat penting ketika memikirkan tentang bagaimana pelanggan kami menggunakan aplikasi kami. Lalu yang ketujuh ada optimizing for replaceability. Dengan layanan individual kami yang berukuran kecil, biaya untuk menggantinya dengan implementasi yang lebih baik dan jauh lebih mudah untuk dikelola. Di sini ada strategic goal atau tujuan. Sasaran strategis harus berbicara tentang kemana arah perusahaan kalian dan bagaimana perusahaan melihat dirinya sebagai yang terbaik. Untuk membuat pelanggannya senang, sehingga kalian dapat memastikan teknologi kita selaras dengannya. Misalnya, untuk memperluas ke Asia Tenggara untuk membuka pasar baru, atau menargetkan pelanggan mencapai sebanyak mungkin dengan menggunakan layanan sendiri. Lalu yang kedua ada prinsipal atau prinsip. Prinsip adalah aturan yang telah Anda buat untuk menyelaraskan apa yang Anda lakukan dengan tujuan yang lebih besar. Misalnya, kita mempunyai prinsip memasarkan fitur baru yang membuat pelanggan atau customer tertarik. Lalu yang ketiga ada praktis. Praktis ini adalah memastikan bahwa prinsip kita sedang dilaksanakan. Misalnya, kita sedang melakukan kegiatan sesuai prinsip kita. Microservice at scale. Kegagalan tidak bisa dihindari. Evaluasilah secara sistematis seberapa besar kegagalan yang kita dapat. Lalu atasilah kegagalan tersebut. Jadi ini adalah langkah-langkah keamanan arsitektur. Yang pertama ada timeouts. Letakkan timeout pada semua panggilan jaringan. Log ketika batas waktu terjadi, lihat apa yang terjadi, dan ubahlah. Perbaiki. Yang kedua ada circuit breaker.
dapat digunakan sebagai alat menghentikan servis untuk melakukan perawatan. Yang ketiga ada bulkhead. Bulkhead ini adalah bagian dari shift yang dapat ditutup untuk melindungi bagian-bagian. Dalam arsitektur perangkat lunak, ada banyak sekat berbeda yang dapat kita pertimbangkan, misalnya separasi of concern. Saya beritahu sedikit bahwa sistem AP diskalakan lebih mudah dan lebih sederhana untuk dibangun. Sedangkan sistem CP akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan karena tantangan dalam mendukung konsistensi terdistribusi. Ada sub-teorema. Yang pertama, konsisten. Semua node melihat data yang sama pada waktu yang sama. Yang kedua, availability. Setiap permintaan menerima tanggapan. Yang ketiga, partisi toleransi. Sistem terus beroperasi, dengan kata lain tidak ada rangkaian kegagalan yang lebih kecil dari total kegagalan jaringan yang diizinkan untuk menyebabkan sistem merespon secara tidak benar. Alhamdulillah, mungkin cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.